Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semua, kelas 10 Farmasi SMK Nusa Pesat. Minggu ini kita belajar atau masuk pada bab baru, yaitu mengenai bakteri. Sebelum masuk atau menginjak pada struktur bakteri, kita lihat dulu ciri-ciri dari bakteri itu yang membedakan dengan organisme yang lain. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama kita lihat dari ukuran bakteri. Dia ukuran kecil, maka disebut dengan organisme atau mikroorganisme. Kita lihat ukurannya itu bisa lebar 0,5 sampai dengan 1 mikron dengan panjang hingga 10 mikron. Kemudian yang berikutnya kita lihat itu adalah pada kemampuan bakteri. Kemampuan bakteri itu dia mampu hidup dalam berbagai kondisi atau berbagai lingkungan, bahkan yang ekstrim sekalipun. Itu bisa pada tubuh organisme. Itu pada tubuh organisme berarti organismenya disebut dengan sel inang. Bisa juga pada tanah, air tawar, dan laut. Yang berikutnya adalah pada strukturnya. Itu dilihat pada strukturnya, dia memiliki dinding sel yang berfungsi atau terdiri dari polisakarida yang berikatan dengan protein. Di dalam selain punya dinding sel, dia juga punya struktur yang lain, yaitu yang disebut dengan kapsul. Kapsul ini fungsinya adalah sebagai pelindung bakteri dari antibodi inang. Hanya untuk kapsul, tidak semua bakteri itu memiliki, yang memiliki hanya pada bakteri patogen atau yang bersifat merugikan atau bisa menyebabkan penyakit. Yang berikutnya adalah struktur yang khusus pada bakteri, ya memiliki flagela sebagai alat cambuk. Walaupun tidak semua bakteri itu punya flagela, nanti itu bisa dibedakan dari beberapa kelompok berdasar ada tidaknya flagela. Yang berikut itu ciri dari bakteri adalah pada kondisi buruk atau tidak sesuai atau kurang menguntungkan, itu dia mampu membentuk spora. Untuk mempertahankan hidupnya, dia membentuk spora yang ada di dalam sel atau yang disebut dengan endospora. Itu anak-anakku mengenai ciri-ciri bakteri. Yang berikutnya kita masuk pada struktur bakteri. Kita lihat pada bagian hijau ini yang panjang itu disebut dengan flagela atau flagellum, berfungsi sebagai alat gerak, walaupun tidak semuanya punya ya. Kemudian yang berikutnya hijau yang pendek kecil ini disebut dengan pili. Kalau dalam jumlah banyak atau jamak itu disebut dengan pilus. Fungsi dari pili itu bermacam-macam, tergantung pada fungsinya itu apa, maka namanya sama. Seperti misalnya pili itu ada yang berfungsi sebagai pili seks atau yang berfungsi pada reproduksi bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah struktur yang berikut ini di sini yang warna merah melingkupi tubuh bakteri, itu adalah kapsul. Kapsul itu berfungsi sebagai pelindung bakteri dari antibodi inang, sehingga ketika dia akan masuk ke dalam tubuh inang dia akan terlindungi karena adanya kapsul ini. Yang berikutnya selain itu juga menjaga kelembaban bakteri atau mencegah kekeringan pada bakteri karena dia bersifat sebagai lendir tadi, punya lendir. Yang berikutnya adalah warna kuning, itu adalah dinding sel. Dinding sel tadi terdiri dari polisakarida yang berikatan dengan protein. Fungsi dari dinding sel itu sama, melindungi tubuh bakteri. Hampir sama pula dengan membran plasma. Hanya membran plasma dia terdiri dari ikatan lemak. Itu membran plasma ya. Sama juga melindungi tubuh bakteri. Warna merah ini adalah nukleoid. Kalau pada organisme lain disebut dengan nukleus karena dia punya membran inti sel. Tapi kalau untuk bakteri dia tidak punya membran inti sel atau seperti ini, maka disebut dengan nukleoid. Bukan nukleus tapi nukleoid. Yang cairan berikutnya pada bakteri yang berwarna biru ini, di sini terdapat cairan disebut dengan sitoplasma.
sito itu hidup, plasma itu cairan, berarti cairan hidup. Ini akan membedakan antara sel organisme yang hidup dengan yang mati. Kalau untuk organisme yang mati dia tidak mempunyai sitoplasma, tapi yang masih hidup dia memiliki sitoplasma. Nah, fungsi dari sitoplasma itu adalah sebagai transportasi kimiawi antara organel sel dengan inti sel, atau misalnya perpindahan antara senyawa-senyawa kimia yang ada dalam sel tubuh bakteri. Yang berikut kita lihat ada ribosom yang bintik-bintik warna biru. Ini berfungsi pada sintesis protein, hampir sama atau sama dengan organisme yang lain mempunyai ribosom. Itu fungsinya adalah sebagai sintesis protein atau penghasil protein yang nantinya akan dipakai pada nukleoid tadi untuk pembentukan rantai DNA atau RNA. Yang berikutnya adalah plasmid. Plasmid itu hampir sama dengan nukleoid, yaitu berfungsi sebagai pewarisan sifat dari bakteri ke bakteri yang lain, atau nanti menghasilkan keturunan atau proses reproduksi, berfungsi sebagai genetik, penghasil sifat pada keturunannya. Nah, sekarang saya lihat atau jabarkan sebentar. Yang luar itu adalah flagella, kemudian ada pili, kapsul, dinding sel, membran sel, nukleoid, sitoplasma, ribosom, dan plasmid. Walaupun nanti kalau kalian baca pada artikel ada beberapa bagian tubuh yang lain. Itu ya anak-anakku, hari ini kita telah belajar struktur dan ciri-ciri bakteri. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa buka pada PPT yang Bu Nani bagikan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.